hari ini, sebelum kita memulai kegiatan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doanya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah ibu-ibu hebat, pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan tentang pendidikan saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang telah menyelesaikan topik modul 1 yang berisi tentang 4 subelemen, yaitu yang pertama elemen yang sub 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kita langsung saja. Konsep utama budaya positif itu terdiri dari yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan keras dan restitusi. Baiklah, ibu guru, kita akan mengulas ke-7 konsep utama budaya positif ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan pembelajaran paradigma baru ini, bagaimana jika seorang guru dapat mengajar siswa sesuai dengan karakter mereka masing-masing? Kan, siswa kita itu memiliki karakter yang sama, padahal siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Jadi, kita menerapkan pembelajaran itu sebaiknya sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Dari apa? Kalau pokok pelajaran Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Terdiri dari 6 ya, dan berkebinekaan global. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan ini membuat siswa selalu menaati aturan. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa terbebani dengan kata disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi dia melakukan disiplin itu timbul dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ibu-guru, kita sering sekali melakukan disiplin itu, anak-anak merasa dalam hatinya itu, aduh, saya diancam lagi sama guru, aduh, saya diancam lagi sama Pak Guru. Tidak seperti itu ya. Kalau kita menerapkan disiplin, nanti kita akan bahas ke depannya. Nah, kebutuhan dasar manusia
dan rasa aman, juga termasuk bertahan hidup. Siswa akan datang ke sekolah dengan senang hati jika dia merasa bahwa dirinya merasa aman di sekolah. Maka kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Di sini biasanya siswa mencari perhatian kepada gurunya, mencari kegiatan-kegiatan yang dia anggap saya ini butuh diperhatikan oleh seorang guru saya. Bu guru, tali sepatu saya, padahal tidak kenapa-napa. Nah, di situ biasanya siswa ingin mendapat kasih sayang dan diterima oleh baik oleh temannya, oleh gurunya, seperti itu. Itu kebutuhan dasar yang kedua. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan itu bagaimana anak-anak ingin diakui apa yang mereka peroleh, seperti prestasi, ingin dipuji dengan prestasinya, ingin dipuji dengan kemampuannya. Baik anak-anak yang pendiam pasti ingin dipuji, ingin diakui apa yang telah dilakukan, seperti itu. Itu kebutuhan dasar yang ketiga. Kemudian yang keempat, kebebasan. Di sini kebutuhan dasar kebebasan bukan berarti anak-anak bebas melakukan apapun. Di sini guru sebaiknya memberikan beberapa tugas, misalnya beberapa tugas untuk inginkan. Tugas apa yang dia mau, tugas apa yang mampu dia kerjakan. Jangan satu tugas saja, bisa bermacam-macam tugas sehingga anak-anak memiliki kebebasan untuk memilih tugas yang mereka anggap mampu untuk mengerjakannya. Jika senang, maka anak akan belajar dengan nyaman dan tentram. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini motivasi perilaku ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya yang seperti saya katakan tadi, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Saya hukum guru kalau saya lakukan ini. Itu murid merasa tidak nyaman sebenarnya. Dan itu motivasi ekstrinsik dari luar, dia ketergantungan dari luar. Kalau saya lakukan seperti ini, maka saya akan dihukum oleh guru. Itu dari orang lain dia melakukan disiplin buat dirinya. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Misalkan anak-anak siapa yang berani ke depan, ibu guru kasih nilai bintang. Atau anak-anak siapa yang mau ke depan, nanti ibu guru tambah nilainya. Nah, itu sebenarnya mendapat imbalan atau penghargaan, atau dia melakukan sesuatu disiplin itu dengan motivasi ekstrinsik dari orang lain. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Memang jika kita menerapkan hukuman itu sudah membudaya di sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Namun hukuman ini dapat menyakitkan siswa merasa tidak nyaman, merasa takut, kemudian siswa merasa terpaksa untuk melakukan disiplin, kemudian biasanya siswa menyembunyikan kesalahan dan siswa menjadi rendah diri. Penghargaan juga sebenarnya konsep disiplin yang identitasnya gagal. Dia melakukan anak-anak jika melakukan kesalahan, melakukan kegiatan dengan kita memberikan penghargaan, maka itu akan merusak hubungan. Yang pertama, yang lain akan merasa iri, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nanti kalau yang mau maju ke depan, guru kasih nilai 9, yang tidak mau guru kasih nilai 7. Seperti itu. Itu sebenarnya konsep disiplin dengan identitas
gagal. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini terdiri dari metode berkelanjutan, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebaiknya kita menggunakan pendekatan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menembus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru siswa, antara siswa dengan siswa. Kemudian yang merupakan tawaran bukan paksaan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaan. Misalkan hal yang sering sekali terjadi di sekolah yaitu siswa tidak mengerjakan PR. Jika kita melakukan hukuman, guru menghukum biasanya berdiri di depan kelas selama 20 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi. Kalau kita melakukan konsekuensi terhadap siswa yang tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya ketika jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian di sini ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati orang lain. Nah, jika kita bandingkan perbedaannya, mungkin Bapak Ibu guru bisa melakukan mulai sekarang itu dengan menerapkan restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama pembungkus, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di posisi manakah saya dan menjadi seorang guru? Misalkan contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap. Jika seorang guru menjadi penghukum, maka siswa akan patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Biasanya seperti itu. Kenapa kamu tidak memakai atribut dengan lengkap? Patuhi peraturan lalu berdiri di depan kelas. Jika guru menggunakan posisi penghukum. Kemudian jika guru menggunakan posisi pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, di sini anak-anak merasa bersalah. Saya sudah membuat bu guru saya kecewa. Kasihan bu guru saya. Seperti itu. Kemudian menjadi teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, di sini anak-anak akan merasa bahwa dia teman saya, masa teman dia salahkan? Dia guru saya itu teman saya, pasti dia akan tidak marah dan salah jika saya melakukan hal yang sama. Kemudian kita menjadi seorang pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Di sini biasanya jiwa anak-anak itu merasa seperti terhakimi. Kalau kita terus memantau, seperti kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Baik bu, iya bu, ini konsekuensinya, seperti itu. Nah, jika kita menjadi seorang manajer, maka apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, di sini seorang guru memberikan pilihan kepada anak
diperolehnya yang berasal dari dalam dirinya, dari siswa itu sendiri. Nah, di sini kita berlanjut ke keyakinan kelas. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Dia lebih abstrak dan peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, serta semua siswa atau warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jika kita menyelesaikan suatu permasalahan, menyelesaikan suatu permasalahan siswa, jika siswa melanggar seperti tadi ada 2 kasus, maka kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Misalkan kita ada siswa yang seperti tadi ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau kita mau menstabilkan identitas, kita sebagai guru bisa mengatakan tidak apa-apa. Bukan cuma kamu yang tidak pernah mengerjakan PR, ada juga temannya yang tidak mengerjakan PR, atau ada juga temanmu yang pernah tidak mengerjakan PR. Itu contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan apa sehingga siswa tidak mengerjakan PR. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah disepakati jikalau ada salah seorang siswa atau siswa tidak menaati keyakinan kelas atau melakukan pelanggaran. Nah, demikianlah Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan dari materi budaya positif ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mari kita tingkatkan budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan tanggapan tentang materi yang telah saya sampaikan. Mungkin dimulai dari Ibu Siti. Terima kasih. Dari yang dibawakan Ibu Dewi cukup jelas. Dari penjelasannya yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu aturan-aturan yang harus diterapkan kepada anak-anak. Mungkin dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih pada Bu Siti. Kemudian Bu Ayu, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari penjelasan Ibu Dewi tadi, saya sudah menangkap banyak sekali hal-hal baru, di mana ketika kita mendidik seorang siswa, apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita perbaiki. Di sini saya sudah banyak belajar, dan semoga kedepannya saya bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Pak Made. Terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan Ibu Guru tadi, saya sangat tertarik dengan hal kesepakatan kelas. Ya mungkin di sekolah-sekolah atau di tempat kita ini mengenai kesepakatan kelas sudah ada kelas yang membuat, tetapi untuk depannya mudah-mudahan kita bisa membuat kesepakatan kelas. Nah, tadi dikatakan untuk membuat kesepakatan kelas kita harus melibatkan semua elemen atau komponen yang ada di dalam kelas. Nah, kalau kita melibatkan siswa, terutama siswa yang ada di kelas kita masing-masing, kira-kira langkah pertama apa yang harus kita lakukan untuk membuat kesepakatan tersebut?
supaya kesepakatan tersebut bisa dilaksanakan oleh guru kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita membuat kesepakatan kelas, kalau dulu kesepakatan sekelas, namun sekarang bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas, pertama kita suruh dulu murid untuk mengemukakan apa yang mereka mau agar kelas mereka aman, nyaman dalam pembelajaran. Kemudian kita bacakan satu persatu apa yang mereka telah tuliskan. Kemudian kita ambil nilai positifnya, kita buatlah keyakinan kelas seringkas-ringkasnya agar dapat mudah dipahami. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Made. Kemudian Bu Tutut, Jawati, silakan. Terima kasih. Aksi nyata modul 1 budaya persuasif ini sudah dijelaskan sama Ibu Guru penggerak dengan begitu bagus dan terarah. Semoga kedepannya ini bisa dijadikan momen tertentu buat kita, untuk anak-anak juga, terlebih untuk guru-guru ini yang mengikuti kegiatan ini. Untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya persuasif ini harus selalu diterapkan kepada anak-anak agar anak-anaknya selalu patuh pada aturan hukuman yang seperti diterapkan sama Ibu Dewi tadi. Saya kira itu saja penyampaian saya. Semoga Ibu Guru penggerak ini selalu tetap terdepan. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas tanggapan, respon, masukannya. Semoga kita selalu dapat menerapkan budaya positif kita tingkatkan lagi di sekolah ini. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu sehat. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat